Hai semuanya, saya menyadari kemarin ketika posting mengenai jantung. Rupanya banyak orang yang mungkin belum mengenal jantungnya sendiri, makanya disuruh sayang jantung agak susah. Kenal juga enggak, karena itu nggak bisa sayang. Sekarang nih kita mengenal jantung kita ya. Jantung ini jantung asli nih. Ini jantung yang dulu pernah hidup dan sekarang kita harus berterima kasih kepada jasa orang tersebut yang jantungnya ini bisa kita pakai, sudah diawetkan, kita bisa pakai untuk belajar jantung manusia seperti apa ya. Jadi jantung ini pernah hidup dulunya. Nah, jantung ini ukurannya sebesar telapak tangan kita kalau dikepalkan ya, orang dewasa segini, kira-kira segitu. Adanya di antara kedua paru-paru kita. Sangat berhubungan. Kenapa? Lihat nih ya. Di sini ada pipa nih, pipa yang mengalir ke paru-paru kita, kiri dan kanan. Ya, jadi kita lihat kalau jantung itu seperti pompa air, maka pembuluh darah ini adalah pipa-pipanya. Jadi kalau misalkan pembuluh darah arteri itu mengalir ke seluruh tubuh kita, termasuk ke kepala juga, ke leher nih kita bisa raba ya, lalu ke kaki-kaki kita, ke seluruh organ kita. Itu isinya darah bersih. Nah, darah bersih ini isinya sebenarnya kaya akan oksigen. Jadi karena itu sel-sel kita kan butuh memang oksigen. Jadi dia mendapat aliran darah itu dari jantung kita yang memompa. Makanya jantung kita ini karena fungsinya pompa ya, dia seperti otot memang otot ya. Jadi karena itu dia memompa. Nah, otot-otot jantung ini juga perlu darah, karena itu adalah arteri koroner namanya ya. Arteri koroner ini adalah pembuluh darah yang memberi makan jantung, sehingga kalau tersumbat, makanya itu yang bisa bikin orang serangan jantung, karena dia ngambek nanti kalau nggak dapat makan, tiba-tiba nggak bisa pompa. Nah, makanya akibatnya jadi gagal jantung misalnya ya. Gagal jantung itu adalah kegagalan fungsi jantung. Ini udah nggak gagal paham lagi ya. Nah, jadi karena itu gagal jantung, serangan jantung, dan semua penyakit jantung yang lain itu bisa berhubungan kalau kita bisa tahu penyebabnya apa. Karena itu penting sekali untuk kita ketahui penyebabnya apa aja ya. Nah, kita lihat nih dalam sini juga ada klep-klep jantung tuh, lihat. Ada klep-klep jantungnya ya, ada klep-klep tuh, ada klep, ada pintu-pintunya ya. Supaya apa? Darah yang ada di pompa nggak bisa kembali ke belakang lagi ya. Nah, kita tahu nih tadi nih kalau darah yang bersih isinya oksigen mengalir ke seluruh tubuh. Nah, nanti dari sel-sel tubuh kita, sel-sel tubuh kita kan bermetabolisme, masak gitu. Pasti ada sampahnya. Nah, sampah-sampah hasil masakan metabolisme ini itu yang disebut darah kotor. Nah, darah kotor itu masuk ke dalam jantung bagian kanan. Dari jantung bagian kanan nanti mengalir juga ke paru-paru. Nah, di paru-paru inilah terjadi pertukaran udara, oksigen dan karbon dioksida. Sehingga kita bernapas kan, kita menghirup O2, kita menghembuskan CO2. Nah, asal jangan menghembuskan droplet yang isinya virus corona ya. Nah, karena itu kenapa orang kalau misalkan dibilang sekarang infeksi COVID-19, kok bisa kalau punya penyakit jantung jadinya berat ya? Itu tadi, karena sangat berhubungan. Jadi tadi benar-benar kita lihat bagaimana hubungan antara jantung dan paru-paru yang sangat akur dan sangat erat. Kalau satu ada masalah, satunya bisa ngambek juga. Nah, itu yang menyebabkan seseorang bisa check out tiba-tiba ya, dan makin berat gitu kondisinya. Nah, sekarang kita lihat nih, kalau jantung kita itu berdetak semenit ya rata-rata mungkin 70 kali per menit, 80 kali per menit. Satu harian dia bisa berdetak mungkin 100.000 kali. Dan dia bisa mompa sebanyak mungkin 2000 galon kali. Nah, bisa dibayangin nggak, kerjanya berat sekali. Gimana kalau kita nggak sayang sama jantung kita? Kita pakai sembarangan, kadang orang olahraga bodo amat, mereka pikir ah udahlah nggak mau tahu, pokoknya saya boleh merokok, yang penting saya olahraga misalnya gitu ya. Jadi akhirnya dia nggak tahu ternyata di dalam pembuluh darah jantungnya udah banyak plak-plaknya tuh akhirnya. Suatu waktu dia ngambek tiba-tiba jantungnya, karena apa? Udah nggak tahan lagi dengan kelakuan si yang punya ini, suka-sukanya dia, udah makan suka-suka, malas check up, malas diservis, udah kayak mobil aja ngambek jadi monggok. Kalau jantung tiba-tiba minta cuti gimana coba? Bingung kan? Jantung tiba-tiba ngambek ya, kita bisa check out juga. Karena itu kita harus sayang sama jantung ini. Bayangin nggak, jantung yang seperti ini, jantung ini hidup, dan jantung ini kita cuma punya satu, itu satunya. Sekali kalau kita bikin dia ngambek, dia nggak akan kembali seperti semua lagi, nggak akan kembali seperti waktu muda lagi. Karena itu kita harus rawat sebaik-baiknya, kita jaga sayang-sayang jantung kita. Jantung kita cuma satu.